Halo Sobat Mancing Mania, ketemu lagi dengan saya Denny Nakdalung. Dan tidak sadar setelah saya cek di beranda di YouTube saya, ternyata sudah 3 hari saya tidak upload konten review reel. Terakhir konten saya itu yang mancing sama Pak Ambariyadi dan Boncos itu. Oke, hari Sabtu saya akan ulang lagi mancing untuk membayar keboncosan nanti di Alas Purwo. Oke. Dan kali ini di meja review saya ada reel dari Versus, Versus Metallic. Sebelumnya saya pernah juga dulu review yang Versus Carbon-Tech pernah, terus Versus apalagi Gladiator kalau nggak salah. Oke, kali ini ada yang Metallic. Jadi penampilannya ini bisa dibilang di atas lumayan lah. Oke. Jadi meskipun ini harganya terjangkau lah bisa dibilang, kalau dari sisi penampilan saya rasa ini bisa diperhitungkan. Oke. Versus Metallic 3000. Dan untuk lebih tahu bagaimana dalamnya, seperti biasa langsung saja kita akan bongkar-bongkar. Oke, kita cek bunyi klikernya, lumayan nyaring. Kemudian knob drag washernya masih simpel saja, tidak ada sealnya. Kemudian di sini drag washer masih felt. Nah, seperti ini dia key washernya. Kemudian ini drag washernya, ini kayaknya yang biasa aja, yang gampang karatan itu kalau biasanya kalau sudah kena air laut. Dan ada satu support bearing di bagian dalam spoolnya dengan model clicker yang masih standar menggunakan peer seperti ini. Oke, peer seperti ini biasanya gampang lepas, gampang patah juga, sama juga dengan ininya. Di reel-reel murah biasanya sering terjadi seperti itu. Tapi kalau yang ini Versus Metallic ini bentuk spoolnya sudah oke lah. Oke. Kemudian di sini ada V-shape ARC spoolnya. Jadi kalau untuk lontaran ataupun keluarnya tali biasanya akan lebih lancar dia dengan model yang seperti ini. Oke, ini bagian spoolnya sudah ada bearing dan sealnya tidak ada di sini. Oke. Kemudian handle. Nah, ini engsel seperti ini. Bisa deh dilepas apa enggak ya? Nggak usah dilepas dah. Oke, kemudian kita cek knob spoolnya. Nah, di sini dia tidak menggunakan baut, jadi kita hanya bisa buka ini, buka penutupnya, terus ya udah dikasih pelumas gitu aja. Kalau misalnya untuk menjaga supaya bagian dalamnya ini tidak karatan, selebihnya tidak bisa. Jadi kalau mau ganti ya ininya yang kita korbankan, ini kita bor, kemudian kita kasih as baru bisa diganti dengan model handle yang lainnya, seperti yang bulat atau yang dari Gomexus juga bisa, yang berbagai macam bentuknya. Oke, itu di bagian handle. Selanjutnya rotor. Ini rotor ada 2 lubang baut, tapi justru tidak ditaruh baut di sini. Seharusnya memang isi dia baut untuk reel pada umumnya sih yang sering saya temukan. Jadi untuk menjaga supaya mur rotornya ini dia tidak kendor sendiri, karena biasanya bisa kendor sih kalau mur-mur rotor. Rata-rata hampir semua pasti ada baut pengamannya. Nah, di sini tidak ada. Oke. Hal kecil harus kita perhatikan. Oke, ini bagian rotornya. Ini kayaknya grafit deh. Oke, saya buka saja dulu. Cek line roller dulu. Oke, line roller di sini sudah pakai bearing.
Kemudian ini dia menggunakan metal karena untuk balance putaran rotornya. Ini lengket, katanya kalau lengket seperti ini gampang karatan katanya. Katanya sih. Nah, ini lengket-lengket semua. Tapi kalau ditaruh aja di lemari, saya rasa nggak karatan. Jangan dipakai mancing. Oke, ini rotornya. Loh, jatuh bautnya. Nggak ketemu dia. Oke, nanti saja kita cari. Saya akan lanjut aja dulu. Tiba-tiba jatuh ke bawah dia. Oke, untuk rotor, nah ini grafit ya. Oke, rotornya grafit. Kemudian komponen pendukung rotornya, lever trip, spring guide, line roller sudah standar. Saya rasa tidak ada masalah di sini. Dan kita lanjutkan ke bagian one way-nya. Nah, one way-nya standar seperti ini. Kalau Anda sering lihat review saya di reel 500 ke bawah, rata-rata ya modelnya seperti ini aja. Dia nggak akan jauh-jauh beda. Jadi kalau ada yang istilahnya melabeli brandnya, label SW lah, sistem seal lah, segala macam, saya rasa itu istilahnya hanya sebagai pendukung saja. Sedangkan kalau dari sisi bahan, misalnya dari sisi kualitas bearing dan lain-lainnya, tetap biasanya harga akan menyesuaikan. Karena tidak mungkin, anggap saja ini versus metalik ini kalau nggak salah harganya 300 ribuan ya. 300 ribuan nggak mungkin dia kualitas one way-nya ataupun pinion gear-nya itu setara, misalnya ya kelas 2 juta misalnya, di sana akan beda dia. Oke, jadi kalau Anda sering nonton, biasanya yang harga segitu ya mirip-mirip lah. Mirip-mirip, paling ada tambahan sedikit seal, kemudian apalah label SW lah, kemudian jumlah bearing. Nah, di sana biasanya yang ditonjolkan dalam reel harga terjangkau. Nah, ini lengket semua. Lengket semua, dan untuk membuktikannya bagus tidaknya beli pakai, nanti tahu dah. Jadi kalau di atas meja saya ini ya hanya sebatas melihatnya kembali, mereviewnya, kemudian membahasnya, seperti itu. Lah, ini tembus malahan. Ini saya bisa tarik dengan apa namanya, satu obeng saya bisa narik 3 baut ini. Nggak tahu kenapa bisa gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa diperhatikan. Ini grease-nya sangat-sangat sedikit sekali, bahkan seperti kayak lupa nggak dikasih grease. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau punya reel murah mungkin ya bisa dicek-cek kembali seperti ini. Ini antara lupa ngasih grease atau memang grease-nya sudah hilang. Tapi kalau reel-reel lain
Kemarin yang murah-murah tuh kemarin apa ya, Kaizen ya, Kaizen Naka itu grease-nya banyak kok. Nah ini justru sangat sedikit sekali, sangat sedikit atau bahkan kayak nggak dikasih grease dia. Oke. Ini dia grafit. Nah dia dua tipe. Dia menggunakan metal dan separuhnya grafit. Nah, patasan tadi saya rasa dia sedikit terasa lebih berat ya, karena ternyata di salah satu bagian sisi untuk di reel grip yang terikat di reel seat ini menggunakan metal. Yang sebelahnya dia grafit saja. Oke, dari harga 300 ribuan tadi saya cek di beberapa toko online versus metalik ya, ikut meramaikan lah di budget sekian, di budget 300 ribuan, dimana saat ini memang banyak sekali brand-brand yang mengeluarkan reel dengan budget terjangkau, tapi istilahnya bisa dibilang banyak hal-hal baru yang kita temukan, misalnya seperti mirip apa gitu, mirip Stradic kayak yang Kenzie The Coral kemarin itu kan. Nah ini di reelnya masih ada. Nah seperti ini di masa sekarang ini memang reel harga terjangkau, sebut saja misalnya di harga 200-300 ribuan. Nah itu kalau dilihat penampilan dari luar, dia sudah tidak seperti reel dulu lagi. Kalau reel dulu kan 200 ribuan itu kelihatan sekali dia kok, kelihatan sekali bahwa itu tuh reel murah, penampilannya juga kurang berkesan. Nah kalau yang model-model sekarang seperti Kenzie misalnya, kemudian ada juga dari Daido, dari merek-merek lain, penampilannya sudah keren-keren sekali. Sebut saja misalnya Daido Osea, Daido Hydra, kemudian Kenzie ini, The Coral yang terbaru, terus ada Aika dan lain sebagainya. Jadi ya dengan harga yang terjangkau, minimal dari segi penampilan nggak mengecewakan lah. Oke dia cukup bagus. Nah sama juga dengan yang metalik ini. Artinya kalau ditanya kualitas ya kita harus bilang kualitas di 300 ribuan itu aja. Di 300 ribuan ya versus metalik ini bisa dibilang mampulah meramaikan dengan reel-reel lainnya di kisaran harga yang sama. Kalau yang di bagian dalamnya ya mirip-mirip lah. Ini zinc semua, kemudian bearingnya juga terbuka seperti ini. Model-model bearing terbuka, rawan ya, kalau kena air pun dia akan langsung kena dia. Intinya cek aja kalau habis mancing, setidaknya ya mungkin dikasih grease atau ditetesi oli sedikit dan rajin dibersihkan, setidaknya mampu sedikit memperpanjang waktu pemakaiannya, jadi tidak keburu rusak ataupun karatan seperti itu. Oke, ini saya coba cek one way nya. Nah seperti ini, one way pun standar. Silahkan cek di review saya yang lainnya, semua mirip-mirip seperti ini. Oke, siapkan budget bagi yang ingin membeli versus metalik ini dengan model-model silver seperti ini. Jadi yang suka reel warna silver versus metalik ini bisa menjadi pilihan terbaik Anda. Oke? Dan ingat untuk selalu cek, bersihkan, dan rawat reelnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Saya mau cari-cari dulu bautnya tadi, entah loncat kemana dia. Segera saya pasang kembali. Dan ini yang Kenzie The Coral ini akan saya giveaway-kan saja di konten saya yang mancing itu, yang sebelumnya, yang mancing di Bilabong itu. Di deskripsinya
ada caranya. Silahkan komen di IG saya, karena dari komen IG saja saya bisa ambil itu komennya, nanti diundi melalui aplikasi Comment Picker. Jadi benar-benar adil, nggak ada pilih-pilih siapa yang dapat. Jadi murni keberuntungan, nanti di sana akan saya undi dengan aplikasi tersebut. Oke? Komen aja, terserah, komennya bebas. Halo, beli Deni Dalung, gitu aja udah cukup. Atau motivasi juga boleh. Saya sudah 4 kali loh boncos, 4 kali. Yang di Karangasem itu sama Pak Robi, terus yang kedua di Bilabong sama Pak Robi sama Pak Dol Pengalon itu juga boncos, terus sama Pak Randy juga boncos, terus yang terakhir sama Pak Ambaryadi itu boncos juga. Dan hari Sabtu saya mau balas lagi. Nanti hari Sabtu saya sama Panji Sukma dan Robi Nugraha tentunya. Ditunggu ya, nanti di konten tersebut di hari Sabtu itu saya akan umumkan pemenangnya. Oke, semoga bermanfaat meskipun murah. Jangan dilihat nilainya, tapi tulus dari saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan ada kenang-kenangan dari Deni Dalung tentunya. Oke, tetap 2 jempol untuk Anda. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih.